dan Elim, bagaimana kabarnya? Kak Intan berharap adik-adik di rumah selalu sehat-sehat dan kuat-kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai pembelajaran kita akan terlebih dahulu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita bersama-sama nyanyikan pujian kita, setialah, setialah, setialah sampai mati. Kami bersyukur Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Sebelum kami masuk dalam pembelajaran kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami butuh urapan Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat berkonsentrasi dalam mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tertabur dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, dan kami percaya setiap buah yang kami hasilkan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bersyukur untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan sama-sama membacakan kebenaran firman Tuhan dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-66 sampai ayat yang ke-72. Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkal pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apabila engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak mengenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Amin. Nah adik-adik, pada hari ini Kak Intan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kak Intan mau bertanya sebelum Kak Intan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tadi kan kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Siapa di antara kita yang mengenal salah satu murid Yesus yang bernama Petrus? Nah, Petrus adalah salah satu murid Yesus yang pernah mengatakan kepada Yesus di malam terakhir sebelum Yesus ditangkap. Petrus berkata kepada Yesus, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Nah, janji yang Petrus keluarkan dari mulutnya, ia tidak dapat menepati janji itu. Nah, adik-adik, dalam situasi di mana saat itu Petrus berada di halaman di depan mahkamah agama. Di situ Petrus tidak menepati janjinya kepada Yesus. Nah, sikap yang akan kita pelajari dari Petrus pada malam hari ini, ada 2 hal yang akan Kak Intan bagikan kepada kita semua untuk kita sama-sama belajar bagaimana kita memiliki sikap yang tepat saat kita menghadapi situasi seperti Petrus. Nah, poin pertama yang akan Kak Intan bagikan adalah jangan lupa berdoa. Nah adik-adik, kenapa Kak Intan sampaikan tentang jangan lupa berdoa? Saat itu Petrus bersama-sama dengan Yohanes dan juga Yakobus diajak oleh Yesus. Saat Yesus berada di taman Getsemani, saat itu Yesus sedang berdoa.
Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk bersama-sama dengan dia. Saat itu, saat Yesus sedang berdoa, Petrus, Yakobus, dan Yohanes tertidur dengan sangat gelap. Mereka lupa menemani Yesus. Mereka meninggalkan Yesus sendiri dan berdoa. Yesus 2 kali mengingatkan kepada Petrus, 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 ayo bangun, berjaga-jagalah. Tidak sesanggupkah engkau berjaga-jaga bersama dengan saya 1 jam saja? Karena di situ Tuhan mengatakan kepada Petrus bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, 2 kali Yesus mengingatkan kepada Petrus bagaimana ia harus berjaga-jaga. Karena Yesus tahu Petrus akan jatuh dalam pencobaan. Yesus mengingatkan kepada Petrus untuk ayo berjaga-jaga, ayo berdoa, ayo tetap berjaga-jaga, berdoa bersama-sama dengan saya. Tapi saat itu Petrus mengabaikan itu. Karena Petrus merasa sangat capek, dia lelah, dia tertidur. Nah adik-adik, sikap yang Petrus miliki, kadang-kala kita miliki seperti itu. Kadang-kala Kak Intan pun demikian. Karena capek, karena nggak mood, karena banyak aktivitas, karena nonton, karena game, Kak Intan jadinya lupa untuk berdoa. Nah, Kak Intan pun memiliki sikap yang sama seperti Petrus. Pasti adik-adik di rumah pun demikian. Kalau sudah nonton film, kalau sudah main game, kalau sudah keluyuran bersama dengan teman-teman, kita lupa bahwa kita harus berdoa. Nah adik-adik, kalau Petrus saja yang sudah sekian lama hidup bersama-sama dengan Yesus bisa jatuh ke dalam pencobaan karena tidak berdoa, apalagi kita yang hanya mengenal Tuhan Yesus dengan iman kita, yang tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung. Petrus yang setiap hari melihat Tuhan Yesus saja masih bisa jatuh, apalagi kita orang-orang yang orang-orang percaya di zaman-zaman saat ini. Maka Intan mau kita semua mari belajar. Kita lihat sikapnya Petrus, bagaimana Petrus tidak mendengar apa yang Yesus katakan untuk berdoa dan berjaga-jaga. Nah, sebelum Yesus mengatakan kepada kita, kepada Kak Intan dan kepada adik-adik untuk ayo berjaga-jaga, ayo kita sadar terlebih dahulu. Ayo kita berjaga-jaga, ayo kita berdoa, ayo kita datang kepada Tuhan, ayo kita luangkan waktu untuk Tuhan biar kita dapat berdoa. Kita dapat berdoa, kita menjaga iman kita di dalam Tuhan. Karena Kak Intan percaya saat kita berdoa, kekuatan akan kita dapatkan. Nah, dan kita tidak akan sama seperti Petrus, kita tidak akan meninggalkan Tuhan dan kita tidak akan mengecewakan Tuhan. Nah, poin kedua yang akan Kak Intan sampaikan di sini adalah Petrus saat ia menghadapi situasi yang ia hadapi bersama-sama dengan Yesus, Petrus mengambil keputusan yang salah karena ia merasa sangat-sangat takut. Nah, kenapa Kak Intan katakan demikian? Karena pada saat itu Yesus dihadapkan di hadapan agama, dan saat itu Petrus masih ada di halaman hadapan agama. Di situ Petrus bertemu dengan seorang perempuan. Perempuan itu dikatakan di sini bahwa ia adalah seorang perempuan hamba, perempuan imam besar. Nah, di situ waktu perempuan itu mengatakan bahwa saya mengenal kamu. Kamu sepertinya salah satu dari murid Tuhan Yesus. Kamu sepertinya salah satu dari mereka. Terus Petrus mengatakan bahwa tidak, saya tidak mengenal dia. Kamu bicara apa? Saya tidak mengerti maksudmu. Terus setelah itu Petrus menyingkir dari mereka. Tiba-tiba ada lagi perempuan itu melihatnya dia lagi, dan perempuan itu mengatakan, saya mengenal kamu. Kamu itu orang Galilea. Kamu itu salah satu dari mereka. Kamu itu muridnya Tuhan Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Petrus bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Petrus mengutuk. Iya, di dalam firman Tuhan dikatakan demikian bahwa Petrus menyangkal Yesus. Dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus. Dia tidak mengenal orang itu. Nah adik-adik, sikap yang Petrus miliki ini adalah sikap yang salah. Saat ia menghadapi ketakutan, ia mengambil sikap yang salah. Ia menyangkal Yesus. Adik-adik, kalau kita sama seperti dalam situasinya, kita adalah seperti Yesus. Terus teman kita sama seperti Petrus. Teman kita menyangkal kita saat mendapat masalah yang besar. Ia mengatakan pada orang banyak bahwa saya tidak mengenal dia kok, saya nggak tahu kok, kami nggak berteman kok, itu loh dia kayak gitu, aku loh nggak berteman sama dia. Nah bagaimana perasaan adik-adik? Pasti adik-adik sangat kecewa, pasti adik-adik sangat sakit, pasti adik-adik sangat terluka. Bagaimana sikap hati Yesus saat itu? Adik-adik coba membayangkan. Nah, kenapa sampai Petrus dapat menyangkal Yesus? Karena saat itu dia merasa sangat-sangat takut. Kadang-kala kita sebagai orang Kristen, saat kita takut kehilangan harta kita, saat kita takut kehilangan cinta kita, saat kita takut kehilangan banyak hal dalam kehidupan kita, akhirnya kita menyangkal Yesus, kita meninggalkan Yesus. Ada banyak orang Kristen di luar sana yang karena harta, takhta, dan cinta meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ada dalam posisi yang mana? Apakah adik-adik akan meninggalkan Yesus karena harta? Apakah adik-adik akan meninggalkan Yesus karena takhta?
atau karena cinta adik-adik akan meninggalkan Yesus. Mungkin adik-adik melihat keluarga adik-adik, teman, ataupun melihat saudara adik-adik meninggalkan Yesus. Karena demikian, ayo tegurlah mereka, katakan kepada mereka bahwa semua yang kita miliki itu tidak dapat kita miliki saat kita tidak berada dalam Tuhan. Ayo kita jangan menjadi sama seperti Petrus, kita jangan memiliki sikap menyangkal Yesus saat kita merasa takut. Ayo kita datang dan kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Jadilah orang-orang yang suka berdoa agar kamu tidak lari dari Tuhan. Jadilah orang-orang yang suka berdoa agar kamu tidak menyangkal Tuhan. Baik, untuk kebenaran firman Tuhan yang akan Kak Intan sampaikan ini bukan hanya untuk adik-adik, tapi Kak Intan pun belajar dari kebenaran firman Tuhan ini untuk tetap berdoa dan untuk tidak mengambil keputusan yang salah dalam keadaan merasa sangat takut. Kak Intan tidak mengambil keputusan yang salah. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita belajar dari firman Tuhan malam hari ini. Jangan pernah kita lupa berdoa dan jangan kita mengambil keputusan yang salah saat kita merasa sangat takut. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang disampaikan pada hari ini. Kami diajarkan untuk semakin hari semakin hidup dalam doa. Kami diajarkan untuk suka dalam berdoa. Kami diajarkan untuk tidak mengambil keputusan yang salah saat kami dalam ketakutan. Untuk itu kami butuh Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kami, agar kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tidak meninggalkan Tuhan karena hal apapun, karena kami percaya di luar Tuhan kami tidak akan memiliki apapun, tapi kami di dalam Tuhan kami akan memiliki segalanya. Untuk itu Tuhan tanamkan dalam setiap hati kami, agar kami semakin hari semakin setia dalam Tuhan. Kami juga menyerahkan pembelajaran pada hari ini. Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Guru-guru yang akan mengajar pun Tuhan menolong, memberkati setiap mereka, membalas apapun yang mereka sampaikan kepada kami, Tuhan balaskan dengan berlipat kali ganda. Bahkan kami yang akan menerima pembelajaran, Tuhan berikan kami hikmat, kepintaran, kecerdasan, ingatan yang tajam, agar kami mengerti, memahami pembelajaran yang ada, menjadi bekal untuk masa depan kami. Kami percaya Tuhan, masa depan yang indah dan penuh harapan Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Kami mau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.